Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmatnya, dan juga salawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran, mudah-mudahan hari ini ketika Anda mendengarkan apa yang saya sampaikan, kita semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana jika kita ragu dengan kemampuan sendiri dalam menghafal Al-Qur'an. Mudahnya Al-Qur'an untuk dihafal sebenarnya sudah menjadi jaminan dari Allah. Maka siapapun yang beriman kepada Al-Quran harusnya meyakini kemudahannya. Karena meragukan kemudahan Al-Quran berarti juga meragukan jaminan yang sudah Allah berikan. Meyakini kemudahan Al-Quran untuk dipelajari sebenarnya tidak cukup hanya dengan sebatas diyakini saja, tapi perlu disambut dengan perbuatan, yaitu dalam hal ini adalah menyambutnya dengan usaha mempelajari dan menghafalkannya. Jika Anda yakin atau kita yakin ada kehidupan akhirat setelah kehidupan dunia, bukankah keyakinan kita itu tidak ada apa-apanya jika tidak disambut dengan usaha untuk meraih kebahagiaannya? Jika kita yakin di kehidupan akhirat nanti ada surga, maka keyakinan kita itu tidak cukup untuk bisa mengantarkan kita ke sana, kecuali jika kita beramal dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga, yang bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan surga. Nah, kita kembali ke Al-Quran. Meskipun mudahnya Al-Quran untuk dihafal sudah dijamin oleh Allah, tetapi pada kenyataannya masih banyak nih orang-orang yang seakan ragu. Dan yang mereka ragukan sebenarnya bukan Allah yang telah menjaminnya, tetapi yang mereka ragukan adalah diri mereka sendiri. Tidak jarang kita temui orang yang merasa otaknya tidak secerdas orang lain. Ada yang merasa tidak sanggup untuk istiqomah menjalani proses menghafal dan lain sebagainya. Pada intinya, mereka tidak punya rasa percaya diri sehingga menganggap bahwa menghafal Al-Quran bagi mereka adalah sesuatu yang sulit dan mustahil. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya, Anda semuanya yang merasa ragu terhadap kemampuan diri sendiri untuk menghafal Al-Quran, berarti memang karena kita, Anda belum benar-benar mulai menghafalnya. Bagaimana mungkin kita sudah berkesimpulan tidak mampu menghafal, padahal kita mulai aja belum. Kita hanya menerka-nerka, hanya mengira-ngira saja. Atau walaupun kita sudah mulai menghafalkannya, sebenarnya kita bukan benar-benar mulai menghafal, tapi hanya coba-coba saja mungkin. Jadi kita perlu ingat bahwa jaminan mudahnya Al-Quran untuk dihafal tidak ada syarat bahwa kita harus cerdas terlebih dahulu. Justru kecerdasan itu bisa datang dengan sendirinya karena kita selalu melatihnya dengan menghafal Al-Quran. Kemampuan menghafal Al-Quran itu bukan kemampuan bawaan lahir, tapi kemampuan menghafal Al-Quran adalah skill yang bisa kita peroleh dengan cara latihan terus-menerus. Proses menghafal kita lakukan terus-menerus, maka kemampuan menghafal Al-Quran kita pun akan meningkat. Bukankah otak yang selalu dilatih itu akan semakin tajam? Nah, jadi itu yang perlu kita yakini. Seperti pisau, otak kita yang belum pernah digunakan untuk menghafal Al-Quran seperti pisau yang belum diasah. Tapi setiap kali kita melakukan proses menghafal Quran, itu seperti kita mengasah pisau tersebut, sehingga lama-kelamaan pisau yang tadinya tidak tajam akan menjadi tajam. Maka kesimpulannya, jika Anda yakin jaminan dari Allah
maka keraguan Anda terhadap diri sendiri itu sebenarnya sangat tidak layak untuk ada. Jika Allah sudah menjamin Al-Quran mudah untuk dihafalkan, maka siapapun, baik yang cerdas maupun yang tidak, muda ataupun tua, masing-masing punya kesempatan yang sama untuk bisa menghafal, asalkan mereka punya keinginan, usaha, dan kesungguhan. Tidak sedikit yang cerdas tapi tidak bisa menghafal Al-Quran karena tidak punya keinginan atau tidak punya semangat untuk bisa istiqomah walaupun mereka punya keinginan. Kesungguhannya kurang. Sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang katakanlah kurang cerdas tetapi mereka mampu menghafalnya dengan sempurna, dan tidak lain salah satunya adalah karena kesungguhan mereka sangat baik dan keistiqomahan mereka juga sangat baik. Tanyakan pada diri sendiri sekarang, adakah keinginan Anda untuk bisa hafal Al-Quran? Jika benar ada, maka cepatlah usahakan dan bersungguh-sungguhlah dalam memperjuangkannya. Hilangkan rasa ragu, kuatkan keyakinan bahwa Anda juga mampu menghafalnya karena adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hazim Al-A'raj sebagaimana disampaikan oleh Al-Baihaqi di dalam Az-Zuhdul Kabir pernah mengatakan seperti ini: apa yang kamu suka untuk dibawa ke akhirat, maka kerjakanlah sekarang juga, dan apa yang kamu tidak suka untuk dibawa ke akhirat, maka tinggalkanlah ia sekarang juga. Kalau Anda suka jika Al-Quran itu menyertai Anda di akhirat nanti, maka teruslah berinteraksi dengannya, salah satunya dengan menghafalkannya. Maka dia akan benar-benar menyertai Anda di sana. Besarnya keinginan Anda sebenarnya sudah sangat cukup untuk mengalahkan keraguan pada diri sendiri. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menyadarkan kita semuanya yang tadinya mulai lemah semangatnya, mulai luntur istiqomahnya, sekarang bisa bersemangat lagi, punya tekad yang kuat lagi untuk terus menghafal Al-Quran hingga akhir hayat kita. Jangan lupa Anda klik tombol like dan juga subscribe bagi yang belum, share video ini ke teman-teman Anda, follow juga Instagram @sobatquranid. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.